Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifah, NPM 223510250 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah Mobile Programming Fundamental untuk pertemuan yang ketujuh yang membahas tentang UI Interaction. Nah, pada pertemuan 7 ini membahas tentang beberapa materi, yaitu UI dan interaction yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada style, hack, dan width. Yang ketiga ada layout, width, flexbox, yang keempat ada image, dan yang terakhir color reference. Lalu materi yang kedua ada interaction yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu handling touch, yang kedua ada navigating between screens, yang ketiga ada animation, yang keempat gesture responder system. Lalu materi yang ketiga ada connectivity yang terbagi menjadi 2, yaitu networking dan security. Dan materi yang keempat itu ada inclusion, yaitu ada accessibility. Langsung saja ke materi yang pertama, UI interaction. Yang pertama itu adalah tentang style. Dengan React Native, Anda menata aplikasi Anda menggunakan JavaScript. Semua komponen inti menerima properti bernama nama dan nilai style gaya biasanya sesuai dengan cara kerja CSS di web. Kecuali nama ditulis menggunakan huruf besar untuk misalnya bukan .background, color background, color. Properti style dapat berupa objek JavaScript biasa. Itulah yang biasanya kami gunakan sebagai contoh kode. Anda juga dapat meneruskan serangkaian gaya-gaya terakhir dalam serangkaian gaya prioritas. Dalam serangkaian gaya memiliki prioritas, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk mewarisi gaya seiring dengan meningkatnya kompleksitas suatu komponen. Akan lebih mudah jika digunakan stylesheet.create untuk mendefinisikan beberapa gaya di satu tempat. Salah satu pola umum adalah membuat komponen Anda menerima style property yang selanjutnya digunakan untuk memberi gaya pada subkomponen. Anda dapat menggunakan ini untuk membuat gaya berjenjang seperti yang dilakukan di CSS. Lalu yang kedua ada height dan width, tinggi dan lebar. Suatu komponen menentukan ukurannya di layar. Yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dimensi tetap. Cara umum untuk mengatur dimensi komponen adalah dengan menambahkan width dan tetap height ke dalam gaya. Semua dimensi dalam React Native tidak memiliki satuan dan mewakili pixel yang tidak bergantung pada kepadatan. Yang kedua adalah dimensi fleksibel. Gunakan flex dalam gaya komponen agar komponen mengembang dan mengecil secara dinamis berdasarkan ruang yang tersedia. Biasanya Anda akan menggunakan flex 1 yang memberitahu komponen untuk mengisi semua ruang yang tersedia, dibagi secara merata di antara komponen lain dengan induk yang sama. Semakin besar yang flex diberikan, semakin tinggi rasio ruang yang akan diambil komponen dibandingkan dengan komponen saudaranya. Yang terakhir ada dimensi presentasi. Persentase. Jika Anda ingin mengisi bagian tertentu dari layar, tetapi tidak ingin menggunakan flex tata letak, Anda dapat menggunakan nilai persentase dalam gaya komponen. Mirip dengan dimensi fleksibel, dimensi persentase memerlukan induk dengan ukuran yang ditentukan. Selanjutnya yang ketiga adalah layout with flexbox. Suatu komponen dapat menentukan tata letak anak-anaknya menggunakan algoritma flexbox. Flexbox dirancang untuk menyediakan tata letak yang konsisten pada berbagai ukuran layar. Anda biasanya akan menggunakan kombinasi flex direction, like items, dan justify content untuk mendapatkan tata letak yang tepat. Flex akan menentukan bagaimana item Anda akan mengisi ruang yang tersedia di sepanjang sumbu utama Anda. Ruang akan dibagi menurut properti flex setiap elemen.
Nah, yang pertama itu ada arah fleksibel. Flex direction mengontrol arah di mana anak-anak dari sebuah simpul diletakkan. Ini juga disebut sebagai sumbu utama. Sumbu silang adalah sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu utama atau sumbu di mana garis pembungkus diletakkan. Yang pertama ada kolom, nilai default, sejajarkan anak dari atas ke bawah jika pembungkusnya diaktifkan. Maka baris berikutnya akan dimulai di sebelah kanan item pertama di bagian atas bawah. Row sejajarkan anak dari kiri ke kanan. Jika pembungkusan diaktifkan, maka baris berikutnya akan dimulai di bawah item pertama di sebelah kiri wadah. Kolom reverse. Sejajarkan anak dari bawah ke atas jika pembungkusan diaktifkan. Maka baris berikutnya akan dimulai di sebelah kanan item pertama di bagian bawah wadah. Yang terakhir ada row reverse. Sejajarkan anak dari kanan ke kiri jika pembungkusan diaktifkan. Maka baris berikutnya akan dimulai di bawah item pertama di sebelah kanan wadah. Yang kedua, arah tata letak. Tata letak direction menentukan arah tata letak anak dan teks dalam hierarki. Arah tata letak juga mempengaruhi tepi start dan end referensi. Secara default, React Native menata dengan arah tata letak LTR. Dalam mode ini, start referensi ke kiri dan end referensi ke kanan. LTR, nilai default, teks dan anak-anak ditata dari kiri ke kanan, margin dan padding yang diterapkan pada awal elemen diterapkan pada sisi kiri. Lalu RTL, teks dan anak-anak ditata dari kanan ke kiri, artinya sebaliknya dari LTR tadi. Margin dan padding yang diterapkan pada awal elemen diterapkan pada sisi kanan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu membenarkan konten. Justify content menjelaskan cara menyelaraskan anak dalam sumbu utama wadahnya. Misalnya, Anda dapat menggunakan properti ini untuk memusatkan anak secara horizontal dalam wadah dengan flex direction set ke row atau secara vertikal dalam wadah dengan flex direction set ke kolom. Flex yang pertama ada flex start. Nilai default disejajarkan antara suatu kontainer dengan awal sumbu utama kontainer. Yang kedua, flex end sejajarkan anak suatu kontainer dengan ujung sumbu utama kontainer. Yang ketiga ada center sejajar, anak kontainer di tengah sumbu utama kontainer. Yang keempat ada space between, beri jarak yang sama antara anak-anak di sepanjang sumbu utama kontainer dan distribusikan ruang yang tersisa di antara anak-anak. Yang kelima, space around, beri jarak yang sama antara anak-anak di sepanjang sumbu utama wadah, mendistribusikan ruang yang tersisa di sekitar anak-anak. Dibandingkan dengan space between, penggunaan space around akan menghasilkan ruang yang didistribusikan ke awal anak pertama dan akhir anak terakhir. Yang keenam, space evenly. Distribusikan anak-anak secara merata di dalam wadah penyelarasan di sepanjang sumbu utama. Jarak antara setiap elemen item yang berdekatan, tepi awal utama dan item pertama, dan tepi akhir utama dan item terakhir, semuanya sama persis. Selanjutnya, yang keempat, sejajarkan item yaitu align items, menjelaskan cara menyelaraskan anak-anak di sepanjang sumbu silang wadah mereka. Ini sangat mirip dengan justify content, tetapi alih-alih diterapkan pada sumbu utama, align item diterapkan pada sumbu silang. Yang pertama ada stretch, nilai default. Stretch nilai default, renggangkan anak suatu kontainer agar sesuai dengan hex sumbu silang kontainer. Flex start, sejajarkan anak suatu kontainer dengan awal sumbu silang kontainer. Yang ketiga ada flex end, sejajarkan anak suatu kontainer dengan ujung sumbu silang kontainer. Yang keempat, center, sejajarkan anak-anak kontainer di tengah sumbu silang kontainer.
Yang kelima, baseline. Sejajarkan anak-anak dari sebuah kontainer di sepanjang garis dasar yang sama. Masing-masing anak dapat ditetapkan sebagai garis dasar referensi untuk induknya. Selanjutnya, yang kelima, sejajarkan diri. Alike self memiliki opsi yang efek yang sama seperti alike items. Tetapi, alih-alih mempengaruhi anak dalam satu kontainer, anak dapat menerapkan properti ini ke satu anak untuk mengubah penyelarasannya dalam induknya. Alike self menimpali opsi apapun yang ditetapkan oleh induk dengan alike items. Yang kelima ada sejajarkan konten, alike content. Menentukan distribusi garis sepanjang sumbu silang. Ini hanya berlaku saat item dibungkus ke beberapa baris menggunakan flex wrap. Yang pertama ada flex start, nilai default, sejajarkan garis yang dibungkus dengan awal sumbu silang wadah. Yang kedua, flex end, sejajarkan garis yang terbungkus dengan ujung sumbu silang wadah. Yang ketiga, stretch, nilai default saat menggunakan yoga di web, regangkan garis yang dibungkus agar sesuai dengan tinggi sumbu silang wadah. Yang keempat, center, sejajarkan garis-garis yang terbungkus di tengah sumbu silang wadah. Yang kelima, space between, beri jarak yang sama pada garis-garis yang melintang pada sumbu silang wadah. Mendistribusikan ruang yang tersisa di antara garis-garis tersebut. Yang keenam, space around, garis-garis yang dililitkan secara merata di sepanjang sumbu silang wadah, mendistribusikan ruang yang tersisa di sekitar garis-garis tersebut. Setiap ujung wadah memiliki ruang berukuran setengah dibandingkan dengan ruang di antara item. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu space evenly. Garis-garis yang dililitkan secara merata di sepanjang sumbu silang wadah mendistribusikan ruang yang tersisa di sekitar garis-garis tersebut. Setiap ruang berukuran sama. Selanjutnya yang ketujuh, sejajarkan diri. Properti ini atau flex wrap ditetapkan pada kontainer dan mengontrol apa yang terjadi saat anak-anak melebihi ukuran kontainer di sepanjang sumbu utama. Secara default, anak-anak dipaksa masuk ke dalam satu baris yang dapat mengecilkan elemen. Jika pembungkusan diizinkan, item dibungkus ke dalam beberapa baris di sepanjang sumbu utama jika diperlukan. Saat membungkus garis, alike content dapat digunakan untuk menentukan bagaimana garis ditempatkan dalam wadah. Selanjutnya, yang ke-8 adalah basis fleksibel, tumbuh dan menyusut. Flex baris adalah cara yang tidak bergantung sumbu untuk menyediakan ukuran default item di sepanjang sumbu utama. Flex grow menjelaskan seberapa banyak ruang dalam kontainer yang harus didistribusikan di antara anak-anak di sepanjang sumbu utama. Setelah menata anak-anaknya, kontainer akan mendistribusikan ruang yang tersisa sesuai dengan nilai pertumbuhan fleksibel yang ditentukan oleh anak-anaknya. Flex grow menerima nilai floating point besar sama dengan 0 sebagai nilai default. Sebuah kontainer yang mendistribusikan ruang yang tersisa di antara anak-anaknya yang diberi bobot berdasarkan flex grow nilai anak-anak tersebut. Yang ketiga ada flex shrink menjelaskan cara mengecilkan anak-anak di sepanjang sumbu utama dalam kasus di mana ukuran total anak-anak melebihi ukuran wadah pada sumbu utama. Selanjutnya yang ke-9, celah baris, celah kolom, dan celah. Row gap mengatur ukuran celah atau selokan antara baris-baris elemen. Kolom gap mengatur ukuran celah atau selokan antar kolom-kolom elemen. Gap mengatur ukuran celah atau gutter antara baris dan kolom. Ini adalah singkatan dari row gap dan column gap.
Anda dapat menggunakan flex wrap dan light content untuk gap menambahkan spasi yang konsisten di antara item. Selanjutnya yang ke-10, lebar dan tinggi. Properti ini, width, menentukan lebar area konten suatu elemen. Demikian pula height, properti ini menentukan tinggi area konten suatu elemen. Keduanya, width dan height, dapat mengambil nilai berikut. Yang pertama ada stretch, nilai default, regangkan anak suatu kontainer agar sesuai dengan height sumbu silang kontainer. Yang kedua, flex start, sejajarkan anak suatu kontainer dengan awal sumbu silang kontainer. Yang ketiga, flex end, sejajarkan anak suatu kontainer dengan ujung sumbu silang kontainer. Yang keempat, center, sejajarkan anak-anak kontainer di tengah sumbu silang kontainer. Yang kelima, baseline, sejajarkan anak-anak dari sebuah kontainer di sepanjang garis dasar yang sama. Masing-masing anak dapat ditetapkan sebagai garis dasar referensi untuk induknya. Selanjutnya, yang ke-11 yaitu posisi. Tipe position suatu elemen menentukan bagaimana elemen tersebut diposisikan relatif terhadap dirinya sendiri, induknya atau blok yang memuatnya. Relatif, nilai default. Secara default, elemen diposisikan secara relatif. Ini berarti elemen diposisikan sesuai dengan alur normal tata letak, lalu diimbangi relatif terhadap posisi tersebut berdasarkan nilai top, right, bottom, dan left. Pengimbangan tersebut tidak memengaruhi posisi elemen saudara atau induk. Absolut, bila diposisikan secara absolut, suatu elemen tidak mengambil bagian dalam alur tata letak normal. Sebaliknya, elemen tersebut ditata secara independen dari elemen-elemen sejajarnya. Elemen tersebut ditata secara independen dari elemen-elemen sejenisnya. Posisi ditentukan berdasarkan nilai top, right, bottom, dan left. Nilai-nilai ini akan memposisikan elemen relatif terhadap blok yang memuatnya. Statik bila diposisikan secara statis. Elemen diposisikan menurut alur tata letak normal dan akan mengabaikan nilai top, right, bottom, dan left. Ini position juga akan menyebabkan elemen tidak membentuk blok yang berisi turunan absolut, kecuali ada beberapa properti gaya pengganti lainnya. Misalnya transform, ini memungkinkan absolut elemen diposisikan ke sesuatu yang bukan induknya. Perhatikan bahwa statik hanya tersedia pada arsitektur baru. Yang ke-12, blok penampung. Blok yang memuat suatu elemen adalah elemen yang mengendalikan posisi dan ukurannya. Cara kerja blok yang memuat di React Native sangat mirip dengan cara kerjanya di web. Dengan beberapa penyederhanaan, karena kurangnya beberapa fitur web, nilai top, right, bottom, dan left dari elemen yang diposisikan secara absolut dan relatif terhadap blok yang memuatnya. Panjang persentase, misalnya width 50% atau padding 10%, diterapkan pada elemen yang diposisikan secara absolut akan dihitung secara relatif terhadap ukuran blok yang memuatnya. Misalnya, jika blok yang memuatnya memiliki lebar 100 poin, maka width 50% dan elemen yang diposisikan secara absolut akan menyebabkannya menjadi lebar 50 poin. Selanjutnya, yang keempat ada image, yaitu yang pertama ada sumber daya gambar statis. React Native menyediakan cara terpadu untuk mengelola gambar dan aset media lainnya di aplikasi Android dan iOS Anda. Nama gambar diselesaikan dengan cara yang sama seperti modul JS diselesaikan. Dalam sebuah contoh, bundler akan mencari myicon.png di folder yang sama dengan komponen yang membutuhkannya. Anda dapat menggunakan suffix 2 kali dan 3 kali untuk menyediakan gambar untuk kepadatan layar yang berbeda.
Bundler akan menggabungkan dan menyajikan gambar kepadatan layar. Bundler akan menggabungkan dan menyajikan gambar yang sesuai dengan kepadatan layar perangkat. Misalnya, cek 2 kali .png akan digunakan pada iPhone 7, sedangkan cek 3 kali PNG akan digunakan pada iPhone 7 Plus atau Nexus 5. Jika tidak ada gambar yang sesuai dengan kepadatan layar, opsi terbaik yang paling mendekati akan dipilih. Pada Windows, Anda mungkin perlu memulai ulang Bundler jika Anda menambahkan gambar baru ke proyek Anda. Berikut adalah beberapa manfaat yang Anda dapatkan. Yang pertama, sistem yang sama pada Android dan iOS. Yang kedua, gambar berada dalam folder yang sama dengan kode JavaScript Anda. Komponen berdiri sendiri. Yang ketiga, tidak ada namespace global, artinya Anda tidak perlu khawatir dengan benturan nama. Yang keempat, hanya gambar yang benar-benar digunakan yang akan dikemas ke dalam aplikasi Anda. Yang kelima, menambahkan dan mengubah gambar tidak memerlukan kompilasi ulang aplikasi. Anda dapat menyegarkan simulator seperti biasa. Yang keenam, Bundler mengetahui dimensi gambar. Tidak perlu menduplikasikannya dalam kode. Dan yang ketujuh, atau yang terakhir, gambar dapat didistribusikan melalui paket NPM. Yang kedua, sumber daya non-gambar statis. Sintaksis require yang dijelaskan di atas dapat digunakan untuk menyertakan file audio, video, atau dokumen secara statis dalam proyek Anda. Jadi sintaksis require ini ada di link React Native, dokumentasi React Native itu. Jenis file yang paling umum didukung yaitu MP3, WAV, MP4, MOV, HTML, PDF. Lihat default bundler. Untuk daftar lengkapnya, Anda dapat menambahkan dukungan untuk tipe lain dengan menambahkan Asset X opsi resolver dalam konfigurasi Metro Anda. Peringatannya adalah bahwa video harus menggunakan posisi absolut alih-alih flex grow karena info ukuran saat ini tidak diteruskan untuk aset non-gambar. Batasan ini tidak berlaku untuk video yang ditautkan langsung ke Xcode atau folder aset dan untuk Android. Yang ketiga, gambar dari sumber daya. Jika Anda membangun aplikasi hybrid, beberapa UI di React Native, beberapa UI dalam kode platform, Anda masih dapat menggunakan gambar yang sudah disertakan dalam aplikasi. Untuk gambar yang disertakan melalui katalog aset Xcode atau dalam folder gambar Android, gunakan nama gambar tanpa ekstensi. Yang keempat, gambar jaringan. Banyak gambar yang akan Anda tampilkan di aplikasi Anda tidak akan tersedia pada waktu kompilasi. Atau Anda akan ingin memuat beberapa gambar secara dinamis untuk menjaga ukuran binar tetap rendah. Tidak seperti sumber daya statis, Anda perlu menentukan dimensi gambar secara manual. Sangat disarankan agar Anda menggunakan HTTPS juga untuk memenuhi persyaratan keamanan pengangkutan aplikasi di iOS. Yang kelima, gambar dari URI. Terkadang Anda mungkin mendapatkan data gambar yang dikodekan dari panggilan REST API. Anda dapat menggunakan data skema URI untuk menggunakan gambar-gambar ini. Sama seperti untuk sumber daya jaringan, Anda perlu menentukan dimensi gambar secara manual. Yang keenam, kontrol cache khusus iOS. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin hanya ingin menampilkan gambar jika gambar tersebut sudah ada di cache lokal, yaitu placeholder beresolusi rendah hingga resolusi yang lebih tinggi tersedia. Dalam kasus lain, Anda tidak peduli jika gambar tersebut sudah usang dan bersedia
menampilkan gambar yang sudah usang untuk menghemat bandwidth. Cache Property Source memberi Anda kendali atas bagaimana lapisan jaringan berinteraksi dengan cache. Default, gunakan strategi default platform asli. Reload, data untuk URL akan dimuat dari sumber asalnya. Tidak ada data cache yang boleh digunakan untuk memenuhi permintaan pemuatan URL. Force cache, data cache yang ada akan digunakan untuk memenuhi permintaan. Terlepas dari usia atau tanggal kedaluarsanya, jika tidak ada data dalam cache yang sesuai dengan permintaan, data akan dimuat dari sumber asal. Only if cache, data cache yang ada akan digunakan untuk memenuhi permintaan. Terlepas dari usia atau tanggal kedaluarsanya, jika tidak ada data yang ada dalam cache yang sesuai dengan permintaan pemuatan URL, tidak ada upaya yang dilakukan untuk memuat data dari sumber asal dan pemuatan dianggap gagal. Yang ketujuh, lihat kamera roll untuk contoh penggunaan sumber daya lokal di luar image.xxcassette. Yang kedelapan, gambar roll kamera terbaik. iOS menyimpan beberapa ukuran untuk gambar yang sama di roll kamera Anda. Sangat penting untuk memilih ukuran yang sedekat mungkin demi alasan performa. Anda tidak ingin menggunakan gambar 3264 x 2448 berkualitas penuh sebagai sumber saat menampilkan gambar mini 200 x 200. Jika ada kecocokan persis, React Native akan memilih. Jika tidak, React Native akan menggunakan ukuran pertama yang setidaknya 50% lebih besar untuk menghindari keburaman saat mengubah ukuran dari ukuran yang mendekati. Semua ini dilakukan secara default sehingga Anda tidak perlu khawatir menulis kode yang membosankan dan rawan kesalahan untuk melakukannya sendiri. Yang kesembilan, gambar latar belakang melalui nesting. Permintaan fitur umum dari pengembang yang familiar dengan web adalah background image. Untuk menangani kasus penggunaan ini, Anda dapat menggunakan image background component yang memiliki properti yang sama dengan image dan menambahkan anak apapun yang ingin Anda lapisi di atasnya. Anda mungkin tidak ingin menggunakan image background dalam beberapa kasus karena implementasinya masih dasar. Lihat image background dokumentasi untuk wawasan lebih lanjut dan buat komponen custom Anda sendiri bila diperlukan. Dekode di luar utas. Dekode gambar dapat memakan waktu lebih dari 1 frame. Ini adalah salah satu sumber utama hilangnya frame di web karena dekode dilakukan di thread utama. Dalam React Native, dekode gambar dilakukan di thread yang berbeda. Dalam praktiknya, Anda sudah perlu menangani kasus saat gambar belum diunduh. Jadi, menampilkan placeholder untuk beberapa frame lagi saat sedang didekode tidak memerlukan perubahan kode apapun. Selanjutnya, yang kelima, yaitu color reference. Atau yang terakhir untuk UI interaction, komponen dalam React Native ditata menggunakan JavaScript. Properti warna biasanya sesuai dengan cara kerja CSS di web. Panduan umum tentang penggunaan warna pada setiap platform dapat ditemukan di bawah ini. Bahasa Indonesia Android. Yang pertama, API warna. React Native memiliki beberapa API warna yang dirancang untuk memungkinkan Anda memanfaatkan sepenuhnya desain platform dan preferensi pengguna. Platform color memungkinkan Anda merujuk sistem warna platform. Dynamic color iOS spesifik untuk iOS dan memungkinkan Anda menentukan warna mana yang harus digunakan dalam mode terang atau gelap. Yang kedua, warna yang diberi nama. Di React Native, Anda juga dapat menggunakan string nama warna sebagai nilai. Contohnya itu misalnya red,
blue, green, yellow, dan lain sebagainya. Itu kan string. Untuk materi yang kedua yaitu interaction. Yang pertama ada handling touch. Pengguna berinteraksi dengan aplikasi seluler terutama melalui sentuhan. Mereka dapat menggunakan kombinasi gerakan seperti mengetuk tombol, menggulir daftar, atau memperbesar peta. React Native menyediakan komponen untuk menangani semua jenis gerakan umum, serta sistem respon gerakan yang komprehensif untuk memungkinkan pengenalan gerakan yang lebih canggih. Tetapi satu komponen yang kemungkinan besar akan Anda minati adalah tombol dasar. Button menyediakan komponen tombol dasar yang ditampilkan dengan baik di semua platform. Jika tombol dasar tidak terlihat tepat untuk aplikasi Anda dapat membuat tombol sendiri menggunakan salah satu komponen touchable yang disediakan oleh React Native. Komponen touchable menyediakan kemampuan untuk menangkap gerakan, mengetuk, dan dapat menampilkan umpan balik saat gerakan dikenali. Namun, komponen ini tidak menyediakan gaya default. Jadi, Anda perlu melakukan sedikit upaya agar terlihat bagus di aplikasi Anda. Komponen touchable mana yang Anda gunakan akan bergantung pada jenis umpan balik yang ingin Anda berikan. Secara umum, Anda dapat menggunakan touchable highlight dimanapun Anda menggunakan tombol atau tautan di web. Latar belakang tampilan akan menjadi gelap saat pengguna menekan tombol. Anda dapat mempertimbangkan menggunakan touchable native feedback di Android untuk menampilkan reaksi permukaan tinta yang merespon sentuhan pengguna. Touchable null opacity dapat digunakan untuk memberikan umpan balik dengan mengurangi opasitas tombol sehingga latar belakang tetap terlihat saat pengguna menekan tombol. Jika Anda perlu menangani gerakan ketukan tetapi tidak ingin umpan balik apapun ditampilkan, gunakan touchable without feedback. Menggulir dan menggeser. Gerakan yang mungkin digunakan pada perangkat dengan layar sentuh meliputi gerakan menggeser dan menggeser. Gerakan menggeser. Gerakan ini memungkinkan pengguna untuk menggulir daftar item atau menggeser halaman konten. Untuk gerakan ini, lihat konten inti scroll view yang ada di dokumentasi React Native. Yang kedua yaitu navigating between screens. Aplikasi seluler jarang terdiri dari satu layar. Pengelolaan tampilan dan transisi antara beberapa layar biasanya ditangani oleh apa yang dikenali sebagai navigator. Panduan ini membahas berbagai komponen navigasi yang tersedia di React Native. Jika Anda baru mulai menggunakan navigasi, Anda mungkin ingin menggunakan React Navigation. React Navigation menyediakan solusi navigasi yang mudah dengan kemampuan untuk menyajikan navigasi tumpukan umum dan pola navigasi tab pada Android dan iOS. Jika Anda mengintegrasikan React Native ke dalam aplikasi yang sudah mengelola navigasi secara asli atau mencari alternatif untuk React Navigation, pustaka berikut menyediakan navigasi asli di kedua platform, yaitu React Native Navigation. Navigasi reaksi. Solusi komunitas untuk navigasi adalah pustaka mandiri yang memungkinkan pengembang untuk mengatur layar aplikasi dengan beberapa baris kode. Dalam contoh ini, ada dua layar, home dan profile, yang didefinisikan menggunakan stack.screen komponen. Demikian pula, Anda dapat mendefinisikan layar sebanyak yang Anda suka. Anda dapat mengatur opsi seperti judul layar untuk setiap layar dalam option properti stack.screen.
Setiap layar mengambil komponen properti yang merupakan komponen React. Komponen tersebut menerima properti yang disebut navigation yang memiliki berbagai metode untuk ditautkan ke layar lainnya. Misalnya, Anda dapat menggunakan navigation.navigate untuk menuju ke profil layar. Navigator ini native stack menggunakan API asli, UI Navigation Controller pada iOS, dan fragment Android sehingga navigasi yang dibangun dengannya Crypt Native Stack Navigator yang berperilaku sama dan memiliki karakteristik kinerja yang sama seperti aplikasi yang dibangun secara asli di atas API tersebut. React Navigation juga memiliki paket untuk berbagai jenis navigator seperti tab dan drawer. Anda dapat menggunakannya untuk menerapkan berbagai pola di aplikasi Anda. Yang ketiga ada animation. Animasi sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang luar biasa. Objek yang diam harus mengatasi kelembaman saat mulai bergerak. Objek yang bergerak memiliki momentum dan jarang berhenti dengan segera. Animasi memungkinkan Anda menyampaikan gerakan yang dapat dipercaya secara fisik dalam antarmuka Anda. React Native menyediakan dua sistem animasi yang saling melengkapi. Animated untuk kontrol terperinci dan interaktif terhadap nilai-nilai tertentu, dan layout animation untuk transaksi tata letak global yang dianimasikan. Yang pertama yaitu ada Animated API. API Animated dirancang untuk secara ringkas mengekspresikan berbagai macam animasi dan pola interaksi yang menarik dengan cara yang sangat berkinerja. Animated berfokus pada hubungan deklaratif antara masukan dan keluaran, dengan transformasi yang dapat dikonfigurasi antaranya, dan start-stop metode untuk mengendalikan eksekusi animasi berbasis waktu. Animated mengekspor 6 jenis komponen animasi, yaitu view, text, image, scroll view, flat list, section list, dan flatlist dan section list. Tetapi Anda juga dapat memuatnya sendiri menggunakan animated.create animated component. Buka kurung, tutup kurung. Yang kedua, mengkonfigurasi animasi. Animasi sangat dapat dikonfigurasi fungsi pelambatan yang telah ditetapkan sebelumnya, penundaan durasi, faktor peluruhan, konstanta pegas, dan lainnya. Semuanya dapat disesuaikan tergantung pada jenis animasi. Animated menyediakan beberapa jenis animasi yang paling umum digunakan adalah animated timing. Mendukung animasi nilai dari waktu ke waktu menggunakan salah satu dari berbagai fungsi easing yang telah ditetapkan. Atau Anda dapat menggunakan fungsi Anda sendiri. Fungsi easing biasanya digunakan dalam animasi untuk menyampaikan percepatan dan perlambatan objek secara bertahap. Secara default, timing akan menggunakan kurva easy in out yang menunjukkan akselerasi bertahap hingga kecepatan penuh dan diakhiri dengan deselerasi bertahap hingga berhenti. Anda dapat menentukan fungsi easing yang berbeda dengan memberikan easing parameter. Custom duration atau bahkan delay sebelum animasi dimulai juga didukung. Misalnya, jika kita ingin membuat animasi berdurasi 2 detik dari sebuah objek yang sedikit mundur sebelum bergerak ke posisi akhirnya. Yang ketiga, menyusun animasi.
Animasi dapat digabungkan dan diputar secara berurutan atau paralel. Animasi berurutan dapat diputar segera setelah animasi sebelumnya selesai, atau dapat dimulai sebelum penundaan tertentu. Animated API menyediakan beberapa metode seperti sequence dan delay yang masing-masing mengambil serangkaian animasi yang dieksekusi dan secara otomatis memanggil start atau stop sesuai kebutuhan. Misalnya, animasi berikut ini berhenti bergerak. Misalnya, animasi berikut ini berhenti mendadak. Lalu kembali lagi sambil berputar secara paralel. Jika satu animasi dihentikan atau terganggu, maka semua animasi lain dalam grup tersebut juga akan dihentikan. Animated parallel memiliki stop together opsi yang dapat diatur false untuk menonaktifkannya. Anda dapat menentukan daftar lengkap metode komposisi di bagian mengomposisi animasi pada Animated Reference API. Yang keempat, menggabungkan nilai. Anda dapat menggabungkan dua nilai animasi melalui penjumlahan, perkalian, pembagian, atau modulus. Untuk membuat nilai animasi baru, ada beberapa kasus di mana nilai animasi perlu membalikkan nilai animasi lain untuk perhitungan. Setiap properti dapat dijalankan melalui interpolasi terlebih dahulu. Interpolasi memetakan rentang input ke rentang output. Biasanya menggunakan interpolasi linear, tetapi juga mendukung fungsi pelonggaran. Secara default, ia akan mengekstrapolasi kurva di luar rentang yang diberikan. Tetapi Anda juga dapat mengaturnya untuk menjepit nilai output. Yang kelima, melacak nilai. Nilai animasi juga dapat melacak nilai lain dengan menyetel to value animasi ke nilai animasi lain. Bukan angka biasa, misalnya animasi chat hits seperti yang digunakan oleh Messenger dan Android dapat diimplementasikan dengan spring disematkan pada nilai animasi lain, atau dengan timing dan durational untuk pelacakan kaku. Animasi juga dapat disusun dengan interpolasi. Nilai animasi leader dan follower akan diimplementasikan menggunakan Animated Value XY. Value XY adalah cara praktis untuk menangani interaksi 2D atau dua dimensi seperti menggeser atau menyeret. Ini adalah pembungkus dasar yang berisi dua animated.value, contoh, dan beberapa fungsi pembantu yang memanggilnya, sehingga menjadi value XY pengganti langsung untuk value dalam banyak kasus. Yang keenam, pelacakan gerakan. Gerakan seperti menggeser atau menggulir dan peristiwa lainnya dapat dipetakan langsung ke nilai animasi menggunakan animated.event. Hal ini dilakukan dengan sintaksis peta terstruktur sehingga nilai dapat diekstraksi dari objek peristiwa yang kompleks. Tingkat pertama adalah larik untuk memungkinkan pemetaan di beberapa argumen, dan larik tersebut berisi objek bersarang. Yang ketujuh, menanggapi nilai. Anda mungkin memperhatikan bahwa tidak ada cara yang jelas untuk membaca nilai saat menganimasikan. Hal ini karena nilai tersebut mungkin hanya diketahui dalam runtime asli karena pengoptimalan. Jika Anda perlu menjalankan JavaScript sebagai respon terhadap nilai saat ini, ada dua pendekatannya. Yang pertama, Spring Stop Animation atau callback yang menghentikan animasi dan memanggil callback dengan nilai akhir. Ini berguna saat membuat transisi gerakan. Yang kedua, Spring Add Listener atau callback akan dipanggil callback secara asinkron saat animasi berjalan. Memberikan nilai terkini, ini berguna untuk memicu perubahan status. Misalnya, menjepat gelembung ke opsi baru saat pengguna menyeretnya lebih dekat.
Karena perubahan status yang lebih besar ini kurang sensitif terhadap beberapa bingkai jeda dibandingkan dengan gerakan berkelanjutan seperti menggeser yang perlu berjalan pada 60 fps. Yang kedelapan, layout animation. Layout animation memungkinkan Anda mengonfigurasi create dan update, membuat animasi secara global yang akan digunakan untuk tampilan dalam siklus render atau tata letak berikutnya. Ini berguna untuk melakukan pembaruan tata letak flexbox tanpa perlu repot-repot mengukur atau menghitung properti tertentu untuk menganimasikannya secara langsung. Dan khususnya berguna ketika perubahan tata letak dapat memengaruhi leluhur, misalnya perluasan lihat selengkapnya, dan juga meningkatkan ukuran induk dan mendorong baris di bawahnya yang jika tidak akan memerlukan koordinasi eksplisit antara komponen untuk menganimasikan semuanya secara sinkron. Yang keempat, gesture responder system. Sistem penjawab gerakan mengelola siklus hidup gerakan di aplikasi Anda. Sentuhan dapat melalui beberapa fase saat aplikasi menentukan apa yang diinginkan pengguna. Misalnya, aplikasi perlu menentukan apakah sentuhan tersebut menggulir, menggeser, widget, atau mengetuk. Hal ini bahkan dapat berubah selama durasi sentuhan. Sentuhan yang dilakukan secara bersamaan juga dapat dilakukan beberapa kali. Sistem penanggap sentuhan diperlukan untuk memungkinkan komponen menegosiasikan interaksi sentuhan ini tanpa pengetahuan tambahan tentang komponen induk atau anaknya. Yang pertama, praktik terbaik. Agar aplikasi Anda terasa hebat, setiap tindakan harus memiliki atribut berikut: umpan balik atau penyorotan, menunjukkan kepada pengguna apa yang menangani sentuhan mereka dan apa yang akan terjadi saat mereka melepaskan gerakan tersebut. Kemampuan untuk membatalkan saat melakukan suatu tindakan, pengguna harus membatalkannya di tengah sentuhan dengan menyeret jari mereka menjauh. Fitur ini membuat pengguna lebih nyaman saat menggunakan aplikasi, karena memungkinkan orang bereksperimen dan berinteraksi tanpa takut membuat kesalahan. Yang kedua, siklus hidup responden. EFT adalah peristiwa sentuhan sintesis dengan bentuk sebagai berikut: change touch, rangkaian semua peristiwa sentuhan yang telah berubah sejak peristiwa terakhir; identifier, ID sentuhan; location X, posisi X sentuhan relatif terhadap elemen; location Y, posisi Y sentuhan relatif terhadap elemen; pack X, posisi X sentuhan relatif terhadap elemen akar; pack Y, posisi Y sentuhan relatif terhadap elemen akar. Target ID node elemen yang menerima acara sentuhan. Target ID node elemen yang menerima acara sentuh. Timestamp, mengidentifikasi waktu untuk sentuhan, berguna untuk perhitungan kecepatan. Touches, rangkaian semua sentuhan saat ini di layar. Selanjutnya, di materi yang ketiga, yaitu connectivity, yang pertama adalah networking. Banyak aplikasi seluler perlu membuat sumber daya dari URL jarak jauh. Anda mungkin ingin membuat beberapa post ke REST API, atau Anda mungkin perlu mengambil sebagian konten statis dari server lain, yaitu menggunakan fetch. Yang pertama, yang kedua menggunakan pustaka, dan yang ketiga dukungan WebSocket. Yang kedua ada security. Keamanan seringkali diabaikan saat membangun aplikasi. Memang benar bahwa mustahil untuk membangun perangkat lunak yang sepenuhnya tidak dapat ditembus. Kita belum menemukan kunci yang sepenuhnya tidak dapat ditembus.
Bagaimanapun juga, berangkas bank masih dapat dibobol. Namun, kemungkinan menjadi korban serangan jahat atau terpapar kerentanan keamanan dibanding terbalik dengan upaya yang Anda lakukan untuk melindungi aplikasi Anda dari kemungkinan tersebut. Meskipun gembok biasa dapat dibobol, tetap saja jauh lebih sulit untuk dibobol daripada kait lemari. Yang pertama itu menyimpan info. Jangan pernah menyimpan kunci API yang sensitif dalam kode aplikasi Anda. Apapun yang disertakan dalam kode Anda dapat diakses dalam bentuk teks, biasanya oleh siapapun yang memeriksa bundle aplikasi. Alat seperti React Native, React Native.env dan React Native config sangat bagus untuk menambahkan variabel khusus lingkungan seperti titik akhir API. Tetapi keduanya tidak boleh disamakan dengan variabel lingkungan sisi server yang seringkali dapat berisi rahasia dan kunci API. Jika Anda harus memiliki kunci API atau rahasia untuk mengakses beberapa sumber daya dari aplikasi Anda, cara paling aman untuk menanganinya adalah dengan membangun lapisan orkestrasi antara aplikasi Anda dan sumber daya tersebut. Ini bisa berupa fungsi tanpa server, misalnya menggunakan AWS Lambda atau Google Cloud Function yang dapat meneruskan permintaan dengan kunci API atau rahasia yang diperlukan. Rahasia dalam kode sisi server tidak dapat diakses oleh konsumen API dengan cara yang sama seperti rahasia dalam kode aplikasi Anda. Yang kedua, penyimpanan asinkron adalah modul yang dikelola komunitas untuk React Native yang menyediakan penyimpanan nilai kunci yang asinkron dan tidak terenkripsi. Penyimpanan asinkron tidak dibagi antar aplikasi. Setiap aplikasi memiliki lingkungan sandbox-nya sendiri dan tidak memiliki akses ke data dari aplikasi lain. Yang ketiga, penyimpanan aman. React Native tidak disertai dengan cara apapun untuk menyimpan data sensitif. Namun, ada solusi yang sudah ada sebelumnya untuk platform Android dan iOS. Yang keempat, autentikasi dan DIP. Aplikasi seluler memiliki kerentanan unik yang tidak ada di web. Deep linking adalah cara mengirim data langsung ke aplikasi asli dari sumber luar. Deep link terlihat seperti skema app aplikasi Anda, dan apapun yang mengikuti. Garing 2 dapat digunakan secara internal untuk menangani permintaan. Yang kelima, keamanan jaringan. API Anda harus selalu menggunakan enkripsi SSL. Enkripsi SSL melindungi data yang diminta agar tidak dibaca dalam bentuk teks biasa antara saat data meninggalkan server dan sebelum mencapai klien. Anda akan tahu titik akhir aman karena dimulai dengan HTTPS bukan HTTP. Yang keenam, penyematan SSL. Menggunakan titik akhir HTTPS masih dapat membuat data Anda rentan terhadap intersepsi. Dengan HTTPS, kalian hanya akan mempercayai server jika dapat memberikan sertifikat yang valid yang ditandatangani oleh otoritas sertifikat terpercaya yang telah diinstal sebelumnya pada klien. Seorang penyerang dapat memanfaatkan hal ini dengan menginstal sertifikat C-root yang berbahaya ke perangkat pengguna, sehingga klien akan mempercayai semua sertifikat yang ditandatangani oleh penyerang. Jadi mengandalkan sertifikat saja masih dapat membuat Anda rentan terhadap serangan man in the middle. SSL pinning merupakan teknik yang dapat digunakan di sisi klien untuk menghindari serangan ini. Teknik ini bekerja dengan menyematkan daftar sertifikat terpercaya ke klien selama pengembangan.
sehingga hanya permintaan yang ditandatangani dengan salah satu sertifikat terpercaya yang akan diterima. Dengan sertifikat yang ditandatangani sendiri tidak akan diterima. Lalu materi yang terakhir yaitu inclusion yang membahas tentang accessibility. Baik Android maupun iOS menyediakan API untuk mengintegrasi aplikasi dengan teknologi bantuan seperti pembaca layar atau voiceover iOS dan talkback pada Android. React Native memiliki API lengkap yang memungkinkan aplikasi Anda mengakomodasi semua pengguna. Properti pada aksesibilitas terbagi menjadi 12. Yang pertama accessible, yang kedua accessible label, yang ketiga accessibility label BY, yang keempat accessibility hint, yang kelima accessibility language, yang keenam accessibility ignores invert colors, yang ketujuh accessibility left region, yang kedelapan accessibility role, yang ke-9 accessibility state, yang ke-10 accessibility value, yang ke-11 accessibility view as model, dan yang ke-12 atau yang terakhir accessibility elements hidden. Yang pada masing-masing properti ini ada penjelasannya di React Native dokumentasi React Native. Selanjutnya, tindakan aksesibilitas memungkinkan teknologi bantuan untuk secara terprogram memanggil tindakan suatu komponen. Untuk mendukung tindakan aksesibilitas suatu komponen harus melakukan dua hal. Yang pertama, tentukan daftar tindakan yang didukung melalui accessibility action property. Yang kedua, terapkan on accessibility action, fungsi untuk menangani permintaan tindakan. Properti accessibility action harus berisi daftar objek tindakan. Tindakan mewakili tindakan standar seperti mengklik tombol atau menyesuaikan slider atau tindakan khusus yang spesifik untuk komponen tertentu, seperti menghapus pesan email. Name kolom ini wajib diisi untuk tindakan standar dan khusus. Tetapi label bersifat opsional untuk tindakan standar. Saat menambahkan dukungan untuk tindakan standar, name harus salah satu dari berikut ini. Magic tab hanya iOS saat fokus voiceover berada pada atau di dalam komponen. Pengguna mengetuk 2 kali dengan 2 jari. Escape hanya iOS saat fokus voiceover berada pada atau dalam komponen. Pengguna melakukan gerakan gosok 2 jari kiri kanan kiri. Aktifkan komponen. Ini akan melakukan tindakan yang sama dengan atau tanpa teknologi bantuan. Diaktifkan saat pengguna pembaca layar mengetuk komponen 2 kali. Increment menambahkan komponen yang dapat disesuaikan di iOS. VoiceOver memastikan tindakan ini saat komponen memiliki adjustable dan pengguna memfokuskannya serta menggeser ke atas. Di Android, talkback menghasilkan tindakan ini saat pengguna memfokuskan aksesibilitas pada komponen dan menekankan tombol volume Anda. Lalu ada decrement, kurangi komponen yang dapat disesuaikan. Di iOS, VoiceOver menghasilkan tindakan ini saat komponen memiliki peran adjustable dan pengguna memfokuskannya serta menggeser ke bawah. Di Android, talkback menghasilkan tindakan ini saat pengguna memfokuskannya aksesibilitas pada komponen dan menekan tombol volume bawah. Long press, khusus Android, tindakan ini dibuat saat pengguna memfokuskan aksesibilitas pada komponen, lalu mengetuk 2 kali dan menahan 1 jari di tengah. Tindakan ini akan sama dengan atau tanpa teknologi bantuan.
Mengirim peristiwa aksesibilitas terkadang ada baiknya untuk memicu peristiwa aksesibilitas pada komponen UI. Misalnya, saat tampilan custom muncul di layar atau mengatur fokus aksesibilitas tampilan, modul UI Manager asli memaparkan metode Send Accessibility Event. Untuk tujuan ini dibutuhkan dua argumen, tag tampilan, dan jenis peristiwa. Jenis peristiwa yang didukung adalah type window state change, type view focus, dan type view clicked. Nah, jadi pada accessibility ini yaitu mengujinya ada dengan iOS dan Android. Menguji dengan talkback itu dengan Android, sedangkan dengan menguji dengan voice over itu dengan iOS. Ya, kalau dengan voice over itu dengan iOS dan talkback itu dengan Android. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan atau saya presentasikan untuk Google Slide saya pada mata kuliah ini, pada pertemuan ke-7 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.